Gara-gara memakai peta online, sebuah bus terperosok ke sawah. Densus 88 anti teror Mabes Polri membongkar bunker senjata milik teroris. Empat pekerja penyamakan kulit tewas akibat keracunan gas. Halo, selamat malam pemirsa. Sejumlah penumpang transportasi umum membatalkan perjalanan karena tingginya harga rapid test antigen untuk keluar masuk ibu kota. Informasinya akan hadir dalam iNews Malam bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah bangunan sekolah dasar di Jambi. Api diduga muncul dari hubungan pendek arus listrik di salah satu ruang kelas. Sebuah sekolah dasar di Kecamatan Teladepura, Kota Jambi terbakar. 12 ruangan ludes dilalap api lantaran didominasi material kayu. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di salah satu ruangan kelas. 6 mobil pemadam dikerahkan untuk menjinakkan api. Untuk sementara dugaan api dari keterangan saksi yang pertama kali melihat adanya api dari ruang kelas, salah satu ruang kelas, diperkirakan ya untuk saat ini masih kita diduga dari adanya korsleting listrik. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Kota Jambi, Andrianus Susandra, iNews melaporkan. Ingin cepat tiba di tempat tujuan, sebuah bus malah terperosok ke sawah di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Sopir bus mengaku memakai peta online, tetapi jalur yang ditunjukkan ternyata untuk kendaraan kecil. Sebuah bus pariwisata terperosok di sawah Dusun Wonosobo, Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Bus yang mengangkut 40 wisatawan ini terperosok setelah tersasar karena mengikuti arah aplikasi petunjuk jalan. Bus yang berangkat dari Surabaya ini menuju ke Pantai Indrayanti. Karena hendak mencari jalur tercepat, bus sopir memakai aplikasi penunjuk arah. Sayangnya jalur yang ditunjuk merupakan jalan kampung yang hanya dapat dilalui satu kendaraan. Saya kan pinginnya ngikut jalur yang terdekat gitu, jadi yang saya ikuti Google Map gitu. Ya, saya ikutilah Google Map itu jalur terdekat. Pas tikungan ada kabel yang terlalu menjorok ke tengah jalan. Jadi saya menghindari kabel itu, yang depan itu lolos, yang belakang kena aspal yang gembur itu. Jadinya langsung bres gitu dan tidak bisa jalan lagi. Akibat peristiwa ini jalur desa ditutup selama 10 jam. Dibutuhkan 7 mobil pengerek untuk menarik bus dari sawah. Tidak ada korban yang terluka, hanya kaca belakang bus pecah karena menabrak pohon. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Akibat hilang kendali, sebuah mobil minibus menabrak pembatas jalan hingga tercebur masuk kali di Jalan Malio Raya, Bintaro, Tangerang Selatan, Sabtu sore. Penumpang mobil selamat dalam peristiwa tersebut. Petugas di Sub Kota Tangerang Selatan mengevakuasi sebuah mobil minibus yang tercebur ke kali di Jalan Malio Raya, Bintaro, Tangerang Selatan, Sabtu sore. Mobil hilang kendali saat hendak keluar parkir di salah satu pertokoan yang tak jauh dari lokasi. Beruntung 2 penumpang mobil selamat dan hanya syok. Sebelum tercebur ke kali, mobil sempat menabrak pembatas jalan. Posisi sih udah lempeng nih, udah lempeng. Nah, tiba-tiba ngambil ke kanan, det. Pas nabrak trotoar,
ngebut tuh langsung ke dalam, jatuh ke dalam. Nah, Proses evakuasi mobil sempat membuat macet lalu lintas arah Bintaro menuju Pondok Aren maupun sebaliknya. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ambulans pembawa jenazah menabrak minibus di Banyumas, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi karena minibus berhenti mendadak. Sebuah ambulans pembawa jenazah menabrak minibus di pertigaan Jalan Gatot Subroto dan Jalan Raga Semangsang, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi karena minibus berhenti secara mendadak ketika akan menyeberang. Sementara sebuah ambulans dari Kota Bekasi melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang dan tidak sempat menginjak rem. Akibatnya kedua mobil rusak parah, sementara jenazah diantar menggunakan mobil lain. Dua pengemudi kini diperiksa polisi. Berhenti mendadak itu mobil Brio. Kan dari arah sana kan banyak mobil gitu loh. Otomatis kan berhenti di sini pertigaan gitu loh. Nah, ada mobil ambulan gitu loh. Ambulan terus Sementara itu pemirsa, mobil odong-odong yang membawa rombongan kondangan masuk jurang akibat tidak kuat menanjak. 3 penumpang tewas sementara 9 lainnya terluka. Kecelakaan maut terjadi di Dusun Sipule, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat kemarin. Dalam rekaman video amatir, warga berusaha mengevakuasi para korban yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak. Akibat kecelakaan ini, 3 orang tewas, salah satunya balita. Korban selamat dirawat di Puskesmas Bandar dan Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari. Kami terima informasi yang meninggal itu akan ada 3 orang atas nama Andra, Ibu Cupiah dan Ibu Tariah meninggal. Kemudian yang rawat jalan ada 4 orang, sudah alhamdulillah sudah pulang semua, dan 1 orang masih dalam pengawasan di puskesmas, terutama bukan karena lukanya tapi karena faktor psikologisnya. Kasus kecelakaan odong-odong ditangani Satlantas Polres Batang. Pasca kejadian, polisi memeriksa supir odong-odong guna kepentingan penyelidikan. Sementara itu, 3 korban meninggal dalam kecelakaan odong-odong masuk jurang di Batang dimakamkan pihak keluarga. Tangis keluarga korban odong-odong masuk jurang pecah saat jenazah dibawa ke tempat peristirahatan terakhir di permakaman setempat. Ketiga korban merupakan warga desa Klui yang akan pulang usai menghadiri acara pernikahan. acara pernikahan. Kunjungan ngasih apa ya? Kunjungan balasan gitu ya. Mereka berangkat bareng-bareng dari sini. Menggunakan itu odong-odong. Terus Bapak dengar gimana awalnya? Awalnya saya nggak tahu kalau mertua ibu saya. Ini berarti ibu ya yang menjadi korban. Bangkai odong-odong sudah dievakuasi dari jurang dan polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah yang menjadi gudang penyimpanan benih lobster ilegal di Tanjung Jabung Barat, Jambi. Benih lobster disimpan sebelum diselundupkan ke negara lain. Bapaknya mana, Bu? Laut. Kapan pergi ya? Malam. Sebuah rumah semi permanen digerebek aparat Polres Tanjung Jabung Barat, Jambi karena dijadikan tempat penyimpanan benih lobster ilegal berskala besar. Petugas menemukan puluhan ribu benih lobster di belakang rumah yang disulap menjadi gudang penyimpanan. Benih lobster yang dimuat dalam puluhan box disimpan di dekat tumpukan buah kelapa sebagai penyamaran. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata di dalamnya ada box isi benih lobster dan sebagian disimpan di belakang rumah warga. Kemudian kita laksanakan kegiatan penyelidikan lebih lanjut serta penggeledahan di rumah warga yang menjadi tempat penyimpanan. Namun yang memiliki rumah
diduga tidak berada di tempat. Selanjutnya kita amankan dulu kurang lebih 24 box benih lobster yang ada di dalamnya, yang jumlahnya mungkin diperkirakan 40 ribuan. 27 box benih lobster senilai 6 miliar rupiah diamankan dari 3 pelaku. Rencananya, benih akan dikirimkan menggunakan kapal cepat ke negara tetangga. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali, Ayus melaporkan. Kita beralih ke informasi curah hujan tinggi yang terjadi 2 hari terakhir menyebabkan hampir seluruh wilayah di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur terendam banjir. Ribuan rumah warga terendam air dengan ketinggian mencapai 2 meter. Banjir melanda 6 kelurahan dan 3 desa di Kecamatan Kota Pamekasan sejak Sabtu dini hari. Kondisi terparah terjadi di Kelurahan Patemon, ketinggian air mencapai hingga 2 meter. Banjir akibat curah hujan tinggi yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Puncaknya pada Sabtu dini hari, ribuan rumah yang berada di bantaran Sungai Semajid terendam. Lokasinya berada di pertemuan arus sungai dari wilayah utara. Banjir diperparah dengan kondisi pasang air laut. Warga yang terdampak banjir dievakuasi tim gabungan TNI dan BPBD Kabupaten Pamekasan ke tempat yang lebih aman. Yang Lemon 1254. Kakak ya? Ya, jadi yang sekarang terendam sekitar separuh, hampir 600 kurang lebih. Banjir ini merupakan banjir kedua yang terjadi dalam sepekan terakhir. Curah hujan tinggi menjadi penyebab utama selain kondisi pasang air laut. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Priyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Densus 88 anti teror Mabes Polri menemukan bunker senjata milik teroris di Lampung. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut.